Bocoran pembahasan Boruto episode yang ke-293. Setelah perjanjian antara Boruto dan juga Kawaki kemudian diwujudkan, dan pada saat yang bersamaan Boruto kemudian tergeletak dalam kondisi yang tidak bernyawa. Tentu saja Naruto yang melihatnya langsung saja bergegas menuju ke arah Boruto, dan dia kemudian berteriak dengan rasa tidak percaya. Sementara Kote yang masih menyandera Shikamaru bahkan berkata, ini sama sekali tidak terduga. Eida kemudian mengatakan, menurutku itu bukan hanya sekedar hal biasa, Kote. Bukankah Boruto itu harusnya persembahan yang paling penting untuk pohon sucimu? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Kote kemudian mengatakan, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Siapa yang menduga Kawaki akan mendapatkan karmanya kembali dan kemudian membunuh Boruto? Eida mengatakan, jangan salah menerima hal ini, oke? Aku tidak akan berniat untuk menghalangi tujuanmu, tapi aku harus mengatakan satu hal bahwa jangan berani kau berpikir untuk memakai Kawaki sebagai persembahan. Aku tidak akan izinkan itu. Kote lantas mengatakan, ya, aku tidak bisa memberikan jawaban apapun padamu sekarang dan aku akan kembali dan kita bicara. Kote langsung saja membentuk cakar hitam di tanah sembari mengatakan kepada Kawaki bahwa kau sudah mengacaukan segalanya, Kawaki. Kau membunuh persembahanku yang paling berharga. Untuk sekarang, aku ada urusan penting dan aku akan mundur untuk sementara waktu. Tapi ingat, mendapatkan kekuatan tidak akan mengubah apapun, kau tidak akan pernah bebas sepanjang hidupmu. Seseorang pasti akan selalu menuntun dan juga memanfaatkanmu, dan itu adalah takdirmu dan kau harus tahu itu. Setelah mengatakan itu, dia langsung saja menendang Shikamaru dan kemudian bergegas masuk ke dalam sabuk cakar hitamnya. Dia berkata, selamat tinggal, kita akan bertemu lagi. Tetapi sayang, tiba-tiba saja Kawaki kemudian mengaktifkan mata kirinya, kemudian mengecilkan sabuk cakar tersebut sampai menghilang. Kote berkata, apa yang terjadi? Ternyata dia menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan bekas cakarku, hingga aku tidak bisa memakainya untuk berpindah. Kawaki kemudian berjalan dengan tatapan dingin sembari berkata bahwa sepertinya kau belum paham ya. Kau tidak dalam posisi untuk bisa dengan sombong membicarakan takdir orang lain, Kote. Aku akan musnahkan siapapun yang mengancam nyawa Hokage, bahkan saudaraku sendiri. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku akan membiarkanmu kabur? Sekali lagi Kawaki kemudian mengeluarkan beberapa tombak hitam dan langsung menerjang lurus ke arah Kote. Tetapi Kote mencoba untuk menangkal serangannya menggunakan cakar di tangannya. Tetapi dengan santainya Kawaki kemudian membalas hanya menggunakan tinju di tangan kanannya dan membuatnya terpental ke tanah. Kote lantas berkata, mustahil aku kalah kuat darinya, ini gawat. Sementara Shikamaru langsung saja bergegas menuju ke arah Naruto dikarenakan pertarungan antara Kawaki dan juga Kote sedang berlangsung. Naruto terus berteriak kepada putranya mengatakan, ayolah Boruto, bukalah matamu. Shikamaru berkata, ini tidak mungkin, sial Boruto. Shikamaru berkata, Naruto, apakah kau baik-baik saja? Bertahanlah. Naruto berkata, Shikamaru, apakah aku sedang bermimpi? Shikamaru kemudian bergumam dalam hatinya, berkata dia bahkan kehilangan mode Sagenya dikarenakan telah melihat putranya mati. Shikamaru berkata, Naruto, aku tahu kau sedang bersedih, tapi pertarungan masih belum selesai. Naruto berkata, ini tidak sungguh terjadi bukan? Katakan padaku ini hanya bohongan. Shikamaru kemudian mencoba untuk menenangkan Naruto dan kemudian menoleh ke arah pertarungan. Tepat setelah itu Kawaki dan juga Kote masih bertukar serangan satu sama lain. Shikamaru melanjutkan, Kawaki sedang unggul melawan Kote. Jika Kote kabur itu akan menjadi masalah. Ayo sekarang kita bantu Kawaki, Naruto. Tapi sayang, Naruto sepertinya hanya termenung mendengarkan kata-kata Shikamaru dan tidak memperdulikannya. Apa yang dilihatnya sekarang hanyalah tatapan kosong dan benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Shikamaru kemudian berteriak mengatakan, sadarlah, kau itu adalah sang Hokage. Ingat, Boruto sendiri yang memilih ini demi melindungi kita semua. Ini bukanlah waktunya tenggelam dalam emosi. Sementara di lokasi pertarungan, Kawaki sudah memojokkan Kote, bahkan diperlihatkan 3 tongkat sedang menempel di bagian bahunya. Kote lantas berkata, sialan, kalau begini aku akan kalah. Dan itu pun kalah melawan Kawaki. Setelah merasa tidak berdaya, Kawaki langsung saja mengadahkan tangan kirinya yang dipenuhi dengan sigil karma, bersedia untuk menembak serangan mematikan. Kawaki lantas menatapnya dengan dingin sembari berkata, orang yang ingin menemuiku, aku tidak tahu apa motifnya. Tapi jika mereka menentang Hokage, maka tidak akan ada ampun juga bagi mereka. Tapi kau adalah yang pertama. Pada panel di komiknya diperlihatkan, Kote kemudian membuka tudung kepalanya dan kemudian mencoba menarik sesuatu dari sabuk hitam miliknya. Sementara Kawaki langsung saja melepaskan serangannya dan terjadilah bentrokan serta ledakan yang begitu besar di dalam hutan. Tapi yang paling anehnya, Shikamaru melihat bahwa Kawaki lah yang telah terpental. Shikamaru tentu dengan jelas melihatnya, dia berkata, apa yang terjadi? Kenapa Kawaki yang malah terpental? Pada panel ini diperlihatkan ternyata tiba-tiba saja Daimon ditarik secara paksa oleh Kote untuk memantulkan serangan Kawaki. Tentu saja tatapan Eida menampilkan keterkejutan yang luar biasa, dia berkata, Kote, dia tiba-tiba menarik Daimon. Sementara Daimon berkata, hah, di mana aku?
Kot lantas berkata, maaf sudah membangunkanmu secara tiba-tiba Daimon, tapi aku terselamatkan berkat kemampuan pemantulanmu itu. Shikamaru yang melihatnya berkata, siapa anak itu? Daimon berkata, hei, kau sedang bertarung Kot, siapa musuhmu? Akan kuhajar mereka untukmu. Kot berkata, tidak ada, barusan sudah selesai, kau bisa pulang Daimon, dan kita bicara nanti. Kot langsung saja mengembalikan Daimon tepat ke lokasi Eide berada. Tentu saja hal itu membuat Eide mulai tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Kot. Dia lantas berkata, kau banyak bertindak seenaknya Kot, sebaiknya Kawaki baik-baik saja. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, kau pasti akan tahu dan kau akan menyesalinya. Kot kemudian mencoba menjulurkan tangannya, kemudian memegang nadi di leher Kawaki sembari berkata bahwa tenanglah Eida, pangeranmu masih hidup. Eida berkata, baguslah kalau begitu, tapi kaulah yang harusnya lega. Jika jawabanmu berbeda, maka aku akan mengirim kembali Daimon ke sana untuk menghabisimu. Kot lantas berkata, aku tidak suka ini, tapi harus kuakui sepertinya saat ini aku tidak mampu melawanmu Kawaki. Terlebih dahulu, aku harus melepaskan pembatas kekuatanku. Kau akan mengembalikan kekuatan asliku Amado. Setelah Kot pergi, Shikamaru kemudian mengatakan bahwa soal Kawaki kita harus mempertimbangkan kembali bagaimana kita akan mengatasinya. Naruto berkata, pertimbangkan, apa maksudmu? Shikamaru berkata, ayolah, dia membunuh rekannya sendiri, bahkan melihat situasinya pun dia sama sekali tidak ragu-ragu untuk melakukannya. Naruto berkata, yang dilakukan Kawaki bukanlah salahnya seorang. Shikamaru berkata, mungkin tidak, cepat atau lambat kita mungkin tidak punya pilihan lain. Tapi ini untuk mengatasi kekuatan Momoshiki walaupun begitu hasilnya. Yang kulihat jadi masalah terbesar di sini adalah dia akan melakukan apapun demi keinginannya, dan itulah yang jadi jelas hari ini. Naruto berkata, lalu kenapa? Menurutmu kita harus usir dia dikarenakan terlalu berat untuk kita atasi? Shikamaru berkata, tidak, kita juga harus pertimbangkan warga yang lain. Aku tidak bermaksud untuk meninggalkan kewajiban kita, tapi itu sebabnya kita harus memikirkan apa tindakan kita selanjutnya. Shikamaru melanjutkan, kejadian hari ini pasti juga akan ada akibat buruknya di Konoha. Bahkan sebelumnya dia sudah mendapatkan reaksi negatif dari orang-orang. Naruto berkata, Boruto menganggap Kawaki sebagai saudara, walaupun apapun yang dia lakukan dia sudah seperti bagian keluarga kami, atau apapun kata orang lain. Jika keluarganya tidak bisa menerimanya di saat seperti ini, lalu siapa lagi yang akan menerimanya? Shikamaru berkata, apakah sungguh itu yang kau rasakan Naruto? Bahkan sekarang di lubuk hatimu kau bisa menganggap dia sebagai keluarga. Kau harus tahu dia telah membunuh putramu. Mendengarkan hal itu Naruto kemudian berteriak mengatakan, cukup! Tepat setelah itu, tiba-tiba saja tangan Boruto kemudian memukul dadah ayahnya dengan lembut. Boruto berkata, siapa yang dibunuh? Melihat hal tersebut tentu saja Naruto dan juga Shikamaru terkejut bukan main. Naruto berkata, Boruto? Boruto berkata, tidak sopan menganggapku mati begitu saja. Melihat putranya yang berhasil hidup kembali, Naruto kemudian tidak bisa menahan air matanya. Naruto kemudian langsung saja menarik putranya dan kemudian memeluknya. Shikamaru berkata, tidak mungkin, itu mustahil, aku yakin dia sudah mati. Di dadanya ada lubang yang menganga. Apa itu? Pada saat yang bersamaan, bayangan Momoshiki kembali berada di hadapan Boruto, tetapi hanya Boruto yang bisa melihatnya. Boruto berkata, hei, apa yang sebenarnya terjadi? Momoshiki berkata, kehilangan fasalku akan berarti jiwaku juga akan musnah, sama seperti Ishiki. Selain menjadi penerima jiwa seseorang, sebuah fasal juga menjadi pengikat ke dunia manusia. Kau adalah jangkarku, fasal yang berharga. Aku tidak bisa kehilangan dirimu, itu juga demi untukku. Boruto kemudian menatap luka di bagian dadanya sembari berkata, lukanya sembuh, apa yang kau lakukan? Momoshiki melanjutkan, sebagian jantung dan juga paru-parumu hancur dan kau kehilangan banyak darah, tentu saja kau mati jika aku tidak ikut campur. Pada penjelasan komiknya, Momoshiki kemudian mengadahkan tangan kanannya dan kemudian menutupi seluruh luka Boruto menggunakan karma. Momoshiki kembali melanjutkan, aku sudah membangkitkanmu memakai sebagian dari karma. Seperti yang kau tahu, karma itu mengandung seluruh diriku dalam bentuk data yang terpadatkan. Sekitaran 82% sudah dibongkar dan menyatu ke dalam tubuhmu. Kebangkitanmu akhirnya akan memungkinkan jika sudah tersisa 18%, tapi sayangnya itu tidak akan terjadi jika fasalku hancur sebelum saatnya. Jadi aku tidak punya pilihan lain kecuali untuk mengubah sisa 18% itu ke dalam datamu. Jadi sel dan juga jaringan yang hilang itu bisa terbentuk kembali. Boruto berkata, intinya kau telah memakai bagian yang harusnya berada di tubuhmu untuk membangkitkanku. Momoshiki berkata, tepat, sayangnya kau mengambil 18% dari dataku membuatku mustahil untuk bisa bangkit kembali. Boruto berkata, begitu ya, kalau begitu sepertinya aku menang karena tekadku untuk mati telah berhasil mencegah kebangkitanmu. Tapi Momoshiki berkata, jangan senang dulu, alasan kenapa aku bicara padamu adalah untuk memberikan peringatan. Boruto berkata,
Momoshiki melanjutkan, diubah atau tidak dari awal itu sebenarnya adalah data Otsutsuki. Jadi, tetap tidak akan berubah walaupun seluruh 100% data Otsutsuki telah selesai dibongkar. Yang artinya, dirimu sekarang adalah murni 100% Otsutsuki sempurna. Dan itu hanya menandakan satu hal, kau siap untuk dipersembahkan pada ekor 10. Dan tidak akan lama lagi kau juga akan menyadarinya. Tapi dari kelihatannya, Boruto hanya tersenyum dan sepertinya sudah sangat siap untuk menunggu hari itu terjadi. Tapi Momoshiki memperingatkannya bahwa berhentilah bersikap sombong. Ingatlah baik-baik, membangkitkan dirimu bukanlah tindakan yang akan terulang kembali. Lain kali kau akan tetap mati. Boruto berkata, kau dulu pernah berkata begitu padaku, bahwa hati-hati mata biru itu pada akhirnya akan merenggut semuanya darimu. Sekarang aku sudah pernah mati, apakah itu yang kau maksud merenggut semuanya? Momoshiki hanya tertawa mendengarkannya berkata bahwa tidak, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Dan hari itu akan datang, bahkan aku pun tidak tahu. Tapi itu tidak akan lama lagi, waktunya sudah dekat. Itu akan jadi pemandangan luar biasa untukmu. Setelah mengatakan itu, Momoshiki hanya tertawa lepas seakan-akan menakut-nakuti Boruto. Scene kemudian berpindah di lokasi Daimon, Eida, dan juga Code berada. Eida kemudian mengatakan Amado telah dilindungi di tengah Konoha, di mana kau tidak punya satupun bekas cakar, bagaimana kau akan mendekatinya? Sementara kembali di hutan, Shikamaru berkata bahwa tidak usah khawatir, aku sudah buat rencana. Seperti itulah bocoran pembahasan Boruto episode yang ke-293. Mimin akan lanjutkan di next pembahasan bagian yang kedua.